Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Kesehatan Mental yang bernama aplikasi FedLab Mental Health. Ada tim member, yang pertama ada Daniela Disaputra, yang kedua ada Forja Haryadi, yang ketiga ada saya sendiri, Java Sudika Asmali. Lalu ada topik for presentation, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada masalah dan solusi, yang ketiga ada identifikasi sistem, yang keempat ada kebutuhan sistem, yang kelima mockup dan prototipe. Lalu ada latar belakang. Latar belakang dari pengembangan sistem informasi aplikasi kesehatan mental ini adalah adanya kesadaran akan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun keterbatasan akses dan kesulitan dalam mengelola kesehatan mental sering terjadi menjadi masalah yang akan dihadapi individu. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu individu dalam mengelola kesehatan mental mereka dengan lebih mudah dan efektif. Dengan menyediakan fitur-fitur yang tersedia, aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu individu dalam mencapai kesehatan mental yang optimal. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengurangi stigma yang terkait dengan kesehatan mental dan membuat layanan kesehatan mental lebih mudah diakses bagi masyarakat. Next. Lalu ada masalah, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskasdas 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang, atau setiap harinya ada 5 orang melakukan bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10 sampai 39 tahun, yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Dan menjadi masalah besar ialah kebutuhan biaya, informasi ketersediaan rumah sakit, kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan penyakit mental health juga sangat minim. Next. Lalu ada solusi. Beranjak dari kebutuhan tersebut, FedLab Mental Health hadir untuk mendukung kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan penyakit mental health, terlebih kepada pengidap gangguan mental, untuk mendapatkan informasi akurat seputar pelayanan dan pengobatan gangguan mental, komunitas donasi dan rumah sakit, seperti lokasi rumah sakit, jadwal praktek psikiater yang ada, jumlah kamar yang kosong, dan biaya. Selain itu, antara masyarakat dan psikiater pun dapat lebih mudah melakukan konsultasi kesehatan secara online dan mandiri. Selanjutnya ada identifikasi sistem. Yang pertama, dapat penghematan waktu, tenaga, dan biaya untuk para pengguna dan pengidap gangguan mental dalam mencari informasi dan konsultasi tentang penyakit gangguan mental. Yang kedua, memudahkan pengguna untuk melakukan konsultasi dengan psikiater dan psikolog secara online. Dan yang terakhir, user friendly, siapapun dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Selanjutnya, pengguna aplikasi yang akan disampaikan oleh Saudara Faujan. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Asmali atas waktunya. Pengguna aplikasi 1, user atau pasien merupakan pengguna aplikasi yang telah diverifikasi. 2, psikiater atau psikolog sebagai konsulen yang memberikan pengarahan yang diperlukan dalam menangani pasien yang mengalami mental health. Terakhir, admin memegang kendali penuh dalam pengelolaan aplikasi. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional sistem. 1, user atau pasien. 1, user dapat melakukan pendaftaran akun dan login. 2, user dapat mengontrol kesehatan mental fit habit. 3, user dapat melakukan chat dengan psikiater dan psikolog. 4, user dapat melihat update tentang mental health. 5, user dapat melihat campaign rekomendasi hospital terdekat. Dan terakhir, user bisa menonton video relaksasi yoga. Selanjutnya ada admin atas sistem. 1, admin dapat membuat artikel-artikel tentang kesehatan mental. 2, admin dapat mengelola data user. 3, sistem secara otomatis dapat menyimpan data user. Dan terakhir, sistem dapat melakukan penginputan data user.
Yang ketiga, psikolog atau psikiater. 1. Psikolog atau psikiater dapat mendaftarkan akun. 2. Psikolog atau psikiater dapat login. 3. Psikolog atau psikiater dapat mengkonfirmasi chat dengan pasien. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. 1. Operasional. 1. Sistem hanya beroperasi untuk mobile phone. 2. Aplikasi dapat diakses selama 24 jam. 3. Dapat diakses oleh siapa saja, cukup dengan sign in dan sign up. 4. Sistem dapat melakukan backup setiap harinya. Selanjutnya ada performance. 1. Sistem dapat bekerja real time selama 24 dalam 1 minggu. 2. Waktu maksimum dalam menampilkan hasil untuk query ke sistem dalam 2 detik. 3. Sistem dapat diakses dalam mode mobile. Terakhir, sistem dapat menampung lebih dari 50 psikiater atau psikiater. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional security. 1. Semua data pengguna sangat aman karena sistem keamanan yang kuat. 2. Hanya pengguna terdaftar yang bisa mengakses. 3. Sistem sudah menerapkan enkripsi singkat tinggi. Terakhir ada usability. 1. Aplikasi sangat mudah digunakan. 2. Memiliki tampilan yang menarik. 3. Sudah menerapkan responsive design. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ojan. Selanjutnya mockup dan prototype yang akan disampaikan oleh Saudara Daniela Adi Saputra. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Jafar atas waktunya. Saya akan mendemokan desain prototipe proyek akhir aplikasi kami. Pada tampilan awal terdapat logo dan nama aplikasi kami. Selanjutnya, ketika kita klik akan tampil fitur daftar. User akan mengisi fitur daftar dan tampilan selanjutnya ada fitur login dan user akan mengklik masuk. Sistem akan menampilkan dashboard aplikasi kami. Yang bagian atas terdapat fitur-fiturnya. Ketika kita klik cek dokter, maka sistem akan menampilkan pilihan dokter yang akan dipilih user. Balik lagi ke home, kita lihat kita mengklik relaksasi yoga. Sistem akan menampilkan relaksasi yoga. Balik lagi ke home, kita mengklik fitur artikel. Maka sistem akan menampilkan artikel tentang mental health. Kita mengklik fitur hospital. Dan di sini sistem akan menampilkan fitur hospital, yang mana sistem juga bisa mendokumentasikan fasilitasnya. Ketika kita klik, maka bisa dilihat ketersediaan tempat tidur dan ruang tunggunya. Oke, di fitur rumah sakit, hospital, ada alamat. Ketika kita klik, maka menampilkan alamat terdekat. Kita masuk ke dalam profile. Nah, profile di sini adalah user yang bernama Fauzan Ardia, ada email, nomor handphonenya. Kita masuk ke history. History di sini ada riwayat transaksi, yang mana user sebelumnya telah berkonsultasi dengan dokter. Kita masuk ke fitur habits. Di bagian sini, user bisa menceklis apa saja yang sudah dilakukan dalam fitur habits. Kita klik lanjutan. Pada lanjutan di sini ada langganan konsultasi, terdapat alamat tersimpan, pusat bantuan, pengaturan aplikasi, dan metode pembayaran. Dan ketika kita klik, maka tampilannya akan masuk ke dalam tampilan awal. Nah, sekian. Terima kasih. Baik. Sekian, saya balikan kepada Jafar. Baik, terima kasih Saudara Daniel atas pembahasannya. Nah, segitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.